Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Doni Maulana Eskom MMKSI selaku dosen pemrograman mobile TI 23C1. Di sini kami dari mahasiswa I1 akan mempresentasikan tugas daripada UAS pemrograman mobile dengan proyek yang bernama Mon Amount, yang berarti cinta pertama dalam dunia. Monmore sendiri adalah sebuah aplikasi edukasi interaktif berbasis mobile yang dirancang khusus untuk anak-anak usia dini. Aplikasi ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep dasar pembelajaran seperti huruf alfabet, angka, bentuk, warna, arah, hingga nama-nama hewan. Jadi indikator visual yang menyenangkan. Dengan tampilan internet yang ramah, anak serta navigasi yang intuitif, Monmore tidak hanya mempermudah anak dalam belajar, tetapi juga memberikan pengalaman eksplorasi digital yang aman dan menarik. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur AI sederhana untuk memperluas wawasan anak tentang inklusif. Adapun kita sebagai tim pengembang, yang pertama ada Aldi Satria sebagai project manager. Yang kedua saya Nayulat Edewi Putri Rinjungnya sebagai. Dan selanjutnya ada Asyad Dianfa Nasution sebagai program front end. Selanjutnya ada Ismo Nur Hasana sebagai program back end. Adapun pada kesempatan kali ini di mana Monmore itu teknologinya menggunakan bahasa pemrograman Java, platform Android native, UI framework, XML layout, plus material design, API eksternal, REST API, dan model AI lokal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Aldi Satria, sebagai Project Manager, di mana saya akan membacakan tentang storyboard. Jadi storyboard itu kita dibagi 4 fase. Fase yang pertama itu rancangan aplikasi. Konsep aplikasi itu di tanggal 20 sampai 21 Februari 2025, pembagian tugas itu di tanggal 22 Februari, rancangan database di tanggal 23 sampai 27 Februari. Nah, itu untuk fase 1. Untuk fase 2 adalah desain atau development aplikasi, di mana tahap pertama itu pembuatan UI UX di aplikasi Figma di tanggal 28 Februari sampai dengan 6 Maret 2025. Setelah UI UX ada, lanjut ke front end dan developnya itu di Android Studio di aplikasi ini pada tanggal 7 Maret sampai 24 April 2025. Dan juga selanjutnya backend sama juga di Android Studio, dan ini berkesinambungan antara front end dan backend di tanggal 7 Maret sampai 24 April 2025. Selanjutnya ada testing untuk UTS. Jadi pada tanggal segini itu kita testing untuk pengumpulan tugas UTS sampai dengan dua tahap ini, sebelum ada tahap 3 sama tahap 4. Adapun tahap 3 adalah improvement aplikasi atau connect AI. Kita develop AI, di mana AI itu kita juga desain UI UX-nya tampilannya mau seperti apa gitu di Figma pada tanggal 28 April sampai 9 Mei 2025. Front end Android Studio itu untuk tampilan sudah ada, jadi di front end juga diupdate untuk tampilan AI gimana, dan di back end juga untuk function secara tampilannya itu diupdate juga akan seperti apa. Di fase 4 itu ada finishing, testing, dan submit. Ya, untuk finishing aplikasi itu secara finishingnya udah selesai tanggal 11 sampai 15 itu dilakukan finishing antara di cross check di UI UX, front end, dan back end semuanya udah dites. Dan juga di testing kembali pada tanggal 15 sampai 20 itu secara berkala, secara semua. Dan bahkan di luar tim project pun udah di testing dan itu sukses.
Setelah itu ada submit was pada tanggal 23 Juni 2025 nanti. Adapun storyboard secara singkatnya itu ada yang pertama nanti user itu akan menemukan tampilan awal jadi menu aplikasi pas splash screen. Jadi tampilan awal seperti ini. Nanti kalau ada tombol mulai di sini, nanti dia akan masuk ke tampilan welcome, di mana ada login sama Sika. Kalau kita belum punya akun, kita akan disuruh ngedaftar itu ngisi data. Tapi setelah itu kalau udah punya akun, kita akan ke halaman login. Setelah halaman login, kita akan ke menu pembelajaran dan kita akan ada ditampilkan pembelajaran alfabet, number, form, color, direction, animals, dan ada juga quit itu nanti akan masuk ke sini. Seperti itu. Adapun untuk Scrum timeline more itu secara garis besarnya itu yang tadi udah disebutin 4 fase itu, dan secara ini udah done semua kecuali upload to Play Store itu kami masih dalam progress seperti itu. Untuk timelinenya itu bisa dilihat dari sini, itu sesuai yang disebutkan tadi, dimana kita down dan nggak ada delay, nggak ada hambatan, dan karena kerjasama yang apik kita juga bisa menyelesaikan proyek ini. Ini untuk Scrum list detail. Secara PIC-nya juga melakukan pekerjaannya secara baik, dimana mereka itu memasukkan update data dan juga nge-reportnya itu sesuai dan juga on time. Jadi secara progress statusnya itu done. Kecuali untuk upload to Play Store kita masih dalam progress. Itu berkala. Untuk selanjutnya desain UI UX, sebentar saya coba close dulu. Dimana desain UI UX itu mungkin secara simpelnya. Jadi desain UI UX itu more, dimana untuk main colornya itu secara color yang paling menonjol itu adalah biru, dan yang kedua kuning atau oranye, dan selanjutnya. Adapun font family-nya itu adalah kita pakai Roboto. Untuk font color-nya juga menyesuaikan. Nah, UI UX more di sini saya mockup juga dimasukkan ke sini. Jadi untuk di sini di tampilan splash screen itu ada mockupnya itu border atas ini, judul screen, splash screen ini untuk buttonnya, jadi pengimplementasinya itu di sininya border bawah ini. Jadi awalnya itu kita nge-mockup dulu nih semua sama UI UX tuh kita bareng nih. Dan untuk welcome pack mockupnya taskbar, judul juga sama icon welcome, button login, button sign up, register sama ada button back, ini back untuk welcome pack untuk judul ini sama. Jadi ini ngisi data, buat ngisi data secara mockupnya seperti ini. Untuk ini pun mockupnya sama seperti ini, button back, dia nanti kembali ke halaman register, judul, icon logo, name, button login. Untuk di desain ini pembelajaran pack, jadi di sini ada materi, di sini pembelajaran, ada aplikasi logo, di sini ada icon. Untuk selanjutnya ada mockup untuk login, di mana login itu ada button back, judul, nanti implementasinya ke judul, icon ke icon. Untuk icon username nanti ada di sini, icon password juga di sini, untuk username di sini, password di sini, dan ada button login. Selanjutnya ada menu pembelajaran, mockup itu ada taskbar untuk implementasi taskbar, materi ke sini, untuk pembelajaran ke sini, untuk logo aplikasi ke sini, untuk icon dan alfabet icon dan juga keterangannya itu ada di sini, ada alfabet, number, di sini itu ada gambar sama huruf ya, jadi ada number, form, color, direction, animal, dan juga quit. Nah, untuk menu pembelajaran ini ada beberapa yang common secara mockupnya, di mana ada 3 yang common. Untuk common itu ada yang alfabet, number, bentuk ya, form ya, itu common, dan juga direction itu common. Nah, di mana untuk mockupnya itu sama, taskbar gambar, materi pembelajaran logo aplikasi. Jadi yang di sini itu gambar tampilan pilihan itu adalah pilihan yang dipilih daripada gambar parent di sini.
Di sini tuh ada gambar atau button nanti yang difungsikan. Kalau klik di sini, nanti dia akan tampil di sini. Adapun kanvas di sini adalah untuk menggambar bentuk apapun yang misalkan di sini muncul atau untuk bebas. Nah, nanti ini ada button hapus di sini itu untuk menghapus yang tadi udah kita kanvasin atau kita gambar di kanvas. Adapun icon back itu adalah nanti pindah apa ya tampilan ke menu pembelajaran sebelumnya. Untuk home nanti akan tampil ke menu home di sini. Nah, untuk next-nya itu akan pindah ke next pembelajaran. Adapun mockup yang berbeda itu adalah mockup warna, di mana pembedanya itu hanya di sini gambar tampilan. Kalau yang tadi mah ada buat canvas. Kalau di sini enggak, dia langsung kayak muncul. Misalkan ini warna kuning, nanti di sini tampil warna kuning. Nah, di sini itu tampil yang namanya seperti itu. Selanjutnya ada animals. Animals itu beda dari yang sebelumnya. Jadi di sini tuh hanya materi-materi pembelajaran-pembelajaran, logo aplikasi-aplikasi, ada apa bar gitu, terus ada taskbar. Nah, di tengah itu buat button-buttonnya gitu. Kalau tadi yang sebelumnya mah button itu di samping untuk pilihannya, tapi sekarang mah kalau untuk animals itu di sini. Nah, di sini tuh terdiri dari beberapa banyaknya button. Nanti kalau kita misalkan klik monyet nih, monyet ya, buat kita klik ya. Nanti akan tampil di sini monyetnya itu, dan itu ada langsung otomatis ke AI. Misalkan kita nanya hewan apa itu hewan monyet, nanti kirim ke Gemini AI itu atau secara otomatis gitu. Jadi nggak perlu kita klik atau enter. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan atau dikasih jawaban berupa tampilan jawaban apa sih yang kita dapat, tampilan yang dari AI-nya itu seperti ini. Adapun selanjutnya UX more. Nah, ini tuh fiction header bisa mungkin dilihat ya, header. Terus ada judul welcome. Untuk font family itu sesuai dengan font yang udah dijelasin di atas. Untuk warna juga udah sesuai yang dijelasin di atas. Untuk ukuran mungkin di sini ada 36, untuk LG-nya center, untuk di sini size-nya 24. Selanjutnya page welcome, nggak beda jauh. Secara itu nggak ada yang tampilan yang beda, cuman yang membedakan mungkin di sini ada image, jadi dimensinya ukurannya berapa gitu pas di Figma itu. Di sini pun sama. Selanjutnya di register itu nggak beda jauh, jadi di sini pun sama, ada image, icon, ada button. Oh ya, mungkin yang membedakan button ya, button back. Jadi button back to back register itu nanti di sini dia ketika diklik dia kembali. Adapun dimensinya itu 26 kali 26, jadi width sama height-nya itu di ukuran 26. Untuk secara keseluruhan ini sama-sama kayak yang atas, nggak ada yang membedakan secara signifikan. Adapun yang ini sama, image icon. Jadi yang membedakan di sini cuma size dan warna. Di sini pun sama. Di sini untuk yang persegi ini, bukan persegi sih, persegi panjang itu kita menggunakan backgroundnya warna biru. Adapun icon ini adalah gambar. Seperti itu. Nah, untuk di menu pembelajaran pun sama, nggak ada yang beda jauh. Ini tuh secara ukuran untuk variannya itu di ukuran 30 kali 30 semua rata. Untuk secara kotakannya. Adapun di sini adalah scroll view. Ketika scroll itu nanti dia ke bawah, karena kan ada huruf dari A sampai Z, bahkan kita nambahin tanda tanya sama tanda seru. Untuk yang lainnya pun sama secara pembelajaran. Untuk secara UI UX-nya paling nanti yang agak bedanya itu UI UX di AI ini sih, karena di sini kan ada tampilan yang buat jawabannya. Jadi yang jawabannya itu kita pakai kolom abu, dan untuk hurufnya itu kita pakai yang lebih gelap. Seperti itu. Mungkin untuk UI UX yang bisa saya jelaskan demikian. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah materi daripada Kak Asep. Dipersilahkan Kak Asep. Oke, terima kasih kepada Kak Aldi Satria yang telah menjelaskan tentang UI UX design dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu front end yang akan saya jelaskan singkat ya, karena durasi. Pertama itu untuk menjelaskan Scrum cuma 1 menit, dan 3 menitnya itu untuk menjelaskan Android Studio-nya. Langsung saja kita ke Scrum dulu.
Baik, ini merupakan Scrum saya di front end. Di sini ada summary, di sini udah selesai ya, dari 9 pekerjaan udah selesai semua. Ini merupakan bagian list, mulai dari halaman layout, halaman utama aplikasi, sampai dengan update yang kedua kali. Untuk timelinenya, ini kita di bulan ini kita mengerjakan dua ini ya, update yang pertama dan juga update yang kedua, karena sebelumnya udah dikerjakan di bulan-bulan yang Maret sampai April, dan juga di Mei kita nggak ngerjain apa-apa karena memang terkendala dengan project lainnya. Baik, mungkin cukup yang dapat saya sampaikan dengan Scrum. Selanjutnya kita akan ke Android Studio. Oke, ini adalah halaman utama. Bentar lagi. Nah, ini adalah halaman utama dari aplikasi kami yang bernama Monomore. Ini di sininya masih prasekolah ya, karena waktu itu kita belum menemukan nama yang cocok untuk aplikasi yang akan kami buat. Kita mulai dari, karena saya bagian front end, maka kita langsung ke Drawable aja ya. Di Drawable saya memasukkan gambar ke 6 bagian. Yang pertama itu di HDPI untuk ukuran yang paling kecil, IDPI, MDPI, XHDPI, double X HDPI, triple X HDPI. Jadi triple X HDPI ini untuk gambar yang besar seperti logo, icon, dan lain-lain. Lalu di sini ada layout. Yang pertama itu layout ini, layout pertama kali activity main.xml. Lalu activity main 2 untuk setelah dari halaman utama ini, ketika diklik mulai langsung masuk ke main 2. Yang selanjutnya itu untuk register ya, sama seperti yang tadi dijelaskan oleh UI UX Design. Tampilannya seperti ini. Di build di Android Studio-nya. Lalu ada login. Lalu ada, setelah login langsung masuk ke bagian menu, activity menu. Ini kosong karena nanti di backend-nya di sini untuk pemanggilan nama dari loginnya. Lalu ada alfabet. Mungkin tadi di bagian UI UX desainnya alfabetnya itu ada 2 di sini, A dan B gitu. Karena ini harus pakai grid view, dia belum bisa, mungkin saya nggak tahu ya, cuma ini saya pakai untuk memakai satu huruf aja. Jadi ini bisa di scroll. Dan di sini memakai yang ini kita memakai 2 ya. Ini frame layout. Lalu ada ini frame layout, belakangnya itu linear, dan juga ini pakai view. Sini kita pakai drawing view ya untuk bisa menggambar dari huruf yang di sini. Selanjutnya ada
number. Number juga sama seperti alfabet. Lalu ada bentuk. Bentuk juga sama seperti alfabet dan number, cuman nanti ketambahan di sini ada teks yang menunjukkan nama dari bentuk yang diklik. Lalu ada warna. Nah, kalau bagian warna, di sini hanya menampilkan warna. Dan tadi juga di bagian UI UX design itu dijelaskan kalau warnanya itu jadi dua. Ternyata setelah diaplikasikan ke front end, bisanya satu aja gitu. Jadi ini satu warna aja, nggak bisa disamping jadi dua gitu. Ini juga pakai grid view. Ketika warna diklik maka akan pindah ke sini dan akan muncul di sini warna apa. Misalkan sini warna biru, masuk ke sini, lalu di sini menunjukkan warna biru. Untuk selanjutnya yaitu bagian arah. Arah juga sama seperti warna. Di sini menampilkan nama dari arah-arah yang kita klik. Untuk selanjutnya yaitu bagian hewan. Kami mengaplikasikan hewan ini ke AI ya. Jadi ketika hewan ini diklik, maka dia akan masuk ke activity animal 2. Nah, di sini kita memakai grid layout. Soalnya ini hewannya itu sesuai dengan abjad ya. Jadi ternyata kelebihan satu, jadi harus pakai grid layout. Dan tentu saja untuk gambar-gambar hewannya kita memakai image view. Di sini pun kita memakai image view. Dan untuk tulisan nanti yang keluar dari sini itu kita pakai warna hitam ya. Untuk tulisan kita pakai warna hitam, kecuali kalau ada di dalam button biru itu pakai warna putih. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan sebagai bagian front end. Untuk selanjutnya yaitu bagian back end. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Asep Jelpanasution. Saya Ismun Rasana sebagai back-end program More. Di sini saya akan menjelaskan dari project bagian back-end berawal dari Scrum-nya terlebih dahulu. Jadi di sini saya melakukan beberapa tugas yang sudah dimasukkan dalam Scrum dan semuanya sudah dilakukan, sudah selesai semua, kecuali pada bagian yang finishing, karena ini memerlukan yang namanya hosting dan buat upload ke Play Store-nya. Nah, saya akan lebih membahas ke bagian pengembangan menu, di mana pengembangan menu ini meliputi update menu animal dan connect ke Gemini AI. Ya, pada bagian ini dapat dilihat bahwa jadi pada pembuatan aplikasi ini saya menggunakan database MySQL yang dimana database untuk menyimpan data user saya menggunakan JSON dan menyimpan kode menggunakan bahasa PHP.
Di sini saya menyimpannya pada XMPP dan saya memanggilnya melalui API. Di sini saya membuat API sendiri, API lokal yang dimana isinya itu mengkonekkan base URL, yaitu ipconfig atau IP pada laptop saya masuk ke dalam aplikasi Java saya. Nah, di sini ada create PHP yang dimana akan membuat atau menambahkan user, sedangkan login itu mengambil data dari yang sudah ada pada yang sudah kita buat pada database, dan read akan mengembalikan atau membaca data yang sudah ada pada database. Seperti yang dapat kita lihat ketika kita klik mulai pada halaman ini, kita akan ditampilkan halaman login dan sign up. Ketika kita belum memiliki akun, kita akan memilih sign up dan kita akan memasukkan data nama anak dan email orang tua yang akan menggunakan aplikasi ini. Contohnya, nah, ketika kita mengklik register, dia akan otomatis berhasil membuat akun. Kita dapat melihatnya pada database yang sudah dibuat. Nah, di sini ada database bernama Prasekolah yang di dalamnya ada table user, DB user. Di sini adalah data dari semua yang sudah mengisikan atau register pada aplikasi Monmore. Nah, di sini tadi saya menambahkan nama anak bernama Ismun Rasana dengan umur 5 tahun, email user ismu@gmail.com dan username Ismun. Nah, di sini passwordnya akan dihash. Jadi pemilik aplikasi pun tidak akan mengetahui password yang telah dimasukkan kecuali kita mengenkripsi ulang password tersebut. Nah, selanjutnya kita memasukkan username dan password yang telah kita buat tadi. Dia akan langsung masuk ke dalam aplikasinya, di mana menunya ada menu alfabet, number, from, dan menu lain-lain yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, di sini pada bagian animals, dia menggunakan Gemini AI, yang dimana ketika kita memilih salah satu gambar hewan, di sini akan menampilkan hasil dari pencarian pada Gemini AI. Nah, pada Gemini AI ini kita mengambil API yang telah saya buat, mengambil API yang ada pada Gemini AI. Di sini saya memasukkannya pada Animals 2. Di sini, nah, di sini dapat dilihat kenapa APK di sini tidak dituliskan secara langsung, karena kejadian kemarin ketika push ke GitHub, ada notifikasi dari GitHub bahwa menunjukkan warning, berarti APK tersebut tuh harusnya disimpan di lokal atau disembunyikan, karena agar tidak semua orang tuh menggunakannya, tidak bocor ke orang luar. Nah, jadi di sini saya menyimpan APK pada local properties. Nah, di sini saya menyimpan APK Gemini AI-nya. Kemudian saya memanggil bitconfig Gemini APK ini melalui juga build Gradle, yang dimana di sininya akan membuat build config file-nya terlebih dahulu agar dia mau dibaca dan tidak error pada saat pemanggilan APK pada Animals Activity 2. Di sini juga selain itu, tombol-tombol yang ada pada aplikasi ini dapat berfungsi sesuai semestinya. Misalkan kayak tombol home ini, dia akan kembali ke bagian awal. Terus ini ketika milih alfabet, dia akan berpindah ke menu alfabet. Ketika kita pilih huruf B, dia akan muncul dan kita dapat menggambarnya atau menyesuaikan dengan huruf yang muncul.
kita dapat menghapusnya kembali. Begitupun dengan menu-menu yang lainnya seperti menu angka, menu bentuk. Nih di sini juga akan menampilkan nama dari bentuk-bentuk yang kita pilih. Selain itu, untuk warna sendiri, dia akan menampilkan warna dalam kotak ini. Jadi ketika kita memilih ini warna orange, di sini akan memberikan penjelasan warna orange. Ketika warna ungu muda akan ungu muda, ketika merah dia akan merah. Selain itu, anak panah juga sama. Dan ini menu animals yang tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Isma yang sudah menjelaskan tentang back end dan Mas Asep yang sudah menjelaskan tentang front end dan juga Mas Aldi yang sudah menjelaskan tentang storyboard, UI UX design. Selanjutnya ada di digital repo tentang menmor. Nanti kita langsung klik aja ke sini, yaitu langsung pindah link ke GitHub kita, itu GitHub Principal atau menmor seperti itu. Nah, jadi kami berharap aplikasi menmor ini dapat menjadi jembatan awal bagi anak-anak untuk mengenal dunia belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh warna. Dengan pendekatan visual yang interaktif, kami ingin membangun rasa ingin tahu, kreativitas, dan kecintaan anak terhadap suatu proses belajar sejak dini. Semoga menmor dapat membantu orang tua dan pendidik dalam menanamkan dasar pengetahuan yang kuat, serta menjadi sahabat terbaik bagi anak-anak dalam setiap langkah pertumbuhan mereka. Kami percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan berkualitas. Melalui menmor, kami ingin turut berkontribusi menciptakan generasi cerdas, kreatif, dan penuh semangat. Dari kami itu background informasinya adalah Universitas Pelita Bangsa, di mana proyek menmor ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman mobile 2 dengan dosen pengampu Bapak Doni Maulana Eskom MMST di Universitas Pelita Bangsa. Akhir kata, kami dari kelompok 4 atas nama proyek menmor memohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, serta kealfannya, dan juga dengan harap proyek ini bisa berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.